Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Syauli Yosiono dengan NIM 200512140076. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penjadwalan proses. Dan lebih tepatnya, ke penjadwalan priority scheduling. Selain itu, saya juga akan membahas tentang contoh-contoh penjadwalan priority scheduling. Happy watching! Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih penjadwalan proses itu. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Penjadwalan bertugas memutuskan 1. Proses yang sedang berjalan, dan yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Lalu, apa aja sih kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan? Berikut terdapat kriteria-kriterianya untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Yang pertama adalah adil atau fairness. Adalah proses-proses yang diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu pemrosesan yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemroses, sehingga mengalami kekurangan waktu. Yang kedua, yaitu efisiensi atau utilisasi pemrosesan dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses. Kriteria yang ketiga yaitu response time interaktif. Didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. Kriteria yang keempat yaitu waiting time, waktu nyata. Didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian, internal ataupun eksternal, sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi. Disebut event response time. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap. Yang kelima adalah turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Turnaround time sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. Kriteria yang keenam adalah throughput, yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Sasaran penjadwalannya adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Kriteria-kriteria tersebut saling bergantung dan dapat pula saling bertentangan, sehingga tidak dimungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan. Contohnya, untuk memberi waktu tanggap kecil, memerlukan penjadwalan yang sering beralih ke antara proses-proses itu. Cara ini meningkatkan overhead sistem dan mengurangi throughput. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijaksanaan perancangan penjadwalan, sebaiknya melibatkan kompromi di antara kebutuhan-kebutuhan yang saling bertentangan. Kompromi ini tergantung sifat dan penggunaan sistem komputer. Sasaran penjadwalan berdasarkan kriteria-kriteria optimasi tersebut. Yang pertama adalah menjamin tiap proses mendapatkan pelayanan dari pemroses yang adil. Yang kedua,
menjaga agar proses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai maksimum. Pengertian sibuk adalah pemroses tidak menganggur, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakai dan sistem operasi. Yang ketiga, meminimalkan waktu tanggap. Yang keempat, meminimalkan turnaround time. Yang kelima, memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Lebih besar angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Kemudian, kita akan membahas tentang tipe-tipe penjadwalan. Terdapat 3 tipe penjadwalan, yaitu yang pertama, penjadwalan jangka pendek, yang kedua, penjadwalan jangka menengah, dan yang ketiga, penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi prosesor di antara proses-proses ready di memori utama. Sasaran utama penjadwalan adalah memaksimumkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Yang kedua adalah penjadwalan jangka menengah. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin ditunda karena permintaan layanan masukan atau keluaran atau memanggil suatu sistem call. Proses-proses yang tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan untuk menuju selesai sampai kondisi yang menyebabkan hilang. Agar ruang memori dapat bermanfaat, maka proses dipindah dari memori utama ke memori sekunder, sehingga tersedia ruang yang lebih besar untuk proses yang lain. Kapasitas memori utama terbatas untuk sejumlah proses yang aktif. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder disebut swapping. Penjadwalan jangka menengah bertugas menangani proses swapping. Proses yang mempunyai kepentingan kecil saat ini itu adalah proses yang tertunda. Tetapi, begitu kondisi yang membuat proses tertunda hilang dan proses dimasukkan kembali ke memori utama dan ready, penjadwal jangka menengah mengendalikan transisi dari suspended ke ready, dari state suspend ke ready, dari proses yang mengalami swapping. Yang ketiga adalah penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi sistem. Batch biasanya berupa proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu, pemroses, memori, perangkat masuk, atau keluaran. Program ini mempunyai prioritas yang rendah dan biasa digunakan sebagai pengisi agar pemroses sibuk. Selama periode aktivitas proses-proses interaktif rendah, sasaran utama penjadwal jangka panjang adalah memberi keseimbangan proses-proses campuran. Nah, yang selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi penjadwalan. Terdapat 2 strategi penjadwalan, yaitu yang pertama penjadwalan non-preemptive. Begitu proses diberi jatah layanan pemroses, akan proses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Non-preemptive juga disebut run to completion karena proses yang telah dijadwalkan akan dijalankan sampai selesainya atau proses tersebut meminta layanan, masukan, atau keluaran. Yang kedua, yaitu penjadwalan preemptive. Saat proses diberi jatah layanan pemroses, maka pemroses dapat diambil alih proses lain yang mempunyai prioritas lebih tinggi berdasarkan kriteria sistem itu. Pada penjadwalan preemptive, proses dapat disela oleh proses lain sebelumnya selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu layanan pemroses tiba kembali pada proses itu. Proses yang disela berubah menjadi state ready.
Penjadwalan preemptif berguna pada sistem, yakni proses-proses yang perlu mendapatkan perhatian atau tanggapan pemroses secara cepat. Misalnya, yaitu pada sistem-sistem waktu nyata. Kehilangan interupsi, yaitu interupsi tidak segera dilayani dapat berakibat fatal. Kemudian pada sistem-sistem interaktif time sharing. Penjadwalan preemptif penting agar dapat menjamin waktu tanggap yang memadai. Terdapat algoritma-algoritma penjadwalan. Algoritma-algoritma tersebut menerapkan dua strategi, yaitu non-preemptif dan preemptif. Algoritma-algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif antara lain FIFO, first in, first out atau first come, first serve. Yang kedua adalah SJF atau shortest job first. Yang ketiga adalah HRN atau highest ratio next. Yang keempat adalah MFQ atau multiple feedback queue. Kemudian algoritma-algoritma yang menerapkan strategi preemptif antara lain RR atau round robin. Yang kedua adalah SRF atau shortest remaining first. Yang ketiga adalah PS, yaitu priority scheduling. Yang terakhir adalah GS atau guaranteed scheduling. Klasifikasi lain selain berdasarkan dapat atau tidaknya suatu proses diambil secara paksa adalah klasifikasi berdasarkan adanya prioritas di proses-proses. Tiap proses diberi prioritas dan proses berprioritas tinggi running atau mendapatkan jatah waktu pemroses. Untuk mencegah proses-proses berprioritas tertinggi jalan tak terhingga, maka tiap kali proses berjalan, prioritasnya diturunkan atau prioritas dinamis. Jika penurunan prioritas menyebabkan prioritas turun di bawah prioritas proses lain, maka proses berprioritas lebih tinggi running. Dengan mekanisme ini, proses-proses dapat bersaing untuk mendapatkan jatah waktu pemrosesan, yaitu yang pertama, algoritma penjadwalan tanpa berprioritas. Yang kedua, algoritma penjadwalan berprioritas yang terdiri dari berprioritas statik dan berprioritas dinamis. Nah, setelah membahas tentang penjadwalan proses, selanjutnya kita akan membahas tentang algoritma priority scheduling. Apa sih algoritma priority scheduling itu? Algoritma priority scheduling adalah tiap proses diberi prioritas dan proses yang berprioritas tertinggi mendapat jatah waktu lebih dulu atau running. Berasumsi bahwa masing-masing proses memiliki prioritas tertentu, sehingga akan dilaksanakan berdasarkan prioritas yang dimilikinya. Ilustrasi yang dapat memperjelas prioritas tersebut adalah dalam komputer milik militer, di mana proses dari jenderal berprioritas 100, proses dari kolonel 90, mayor berprioritas 80, kapten berprioritas 70, letnan berprioritas 60, dan seterusnya. Dalam UNIX, perintah untuk mengubah prioritas menggunakan perintah NICE. Prioritas dapat diberikan secara yang pertama, prioritas statis. Prioritas statis berarti prioritas tak berubah. Keunggulannya adalah mudah diimplementasikan dan mempunyai overhead relatif kecil. Kelemahannya adalah penjadwalan tak tanggap terhadap lingkungan yang mungkin menghendaki penyesuaian prioritas. Yang kedua adalah prioritas dinamis, merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem beroperasi. Prioritas awal diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek setelah disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai lingkungan. Kelemahan dari prioritas dinamis adalah implementasi mekanisme prioritas dinamis lebih kompleks dan
mempunyai overhead lebih besar. Overhead ini diimbangi dengan peningkatan daya tahan sistem. Kemudian ada contoh penjadwalan berprioritas. Proses-proses yang sangat banyak operasi, input atau output, menghabiskan kebanyakan waktu menunggu selesainya operasi input atau output. Proses-proses ini diberi prioritas sangat tinggi, sehingga begitu proses memerlukan pemroses segera diberikan, proses akan segera memulai permintaan input atau output berikutnya, hingga mengakibatkan proses blockade menuju selesainya operasi input atau output. Dengan demikian, pemroses dapat dipergunakan proses-proses lain. Proses-proses input atau output pun berjalan paralel bersama proses-proses lain yang benar-benar memerlukan pemroses. Sementara proses-proses input atau output bound itu menunggu selesainya operasi DMA. Proses-proses yang sangat banyak operasi input atau output, kalau harus menunggu lama untuk memakai pemroses karena prioritas rendah, hanya akan membebani memori karena harus disimpan tanpa perlu proses-proses itu di memori, karena tidak selesai-selesai menunggu operasi input atau output dan menunggu jatah pemroses. Keunggulan penjadwalan prioritas biasanya memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai maksimasi suatu kriteria yang diterapkan. Kemudian kita akan membahas tentang contoh hitungan dari algoritma priority scheduling. Contohnya adalah hitungan dengan angka, tabel, dan Gantt chart. Pertama-tama adalah pertimbangkan 5 proses berikut. Proses 1 hingga proses kelima. Setiap proses memiliki unique priority, burst time, dan arrival time. Proses pertama dengan prioritas ke-1, burst time 4, dan arrival time 0. Proses kedua dengan priority 2, burst time 3, arrival time 0. Proses ketiga dengan priority 1, burst time 7, dan arrival time 6. Proses keempat dengan priority 3, burst time 4, dan arrival time 11. Proses kelima dengan priority 2, burst time 2, dan arrival time 12. Pada waktu ke-1 tidak ada proses baru yang datang. Eksekusi dilanjutkan dengan P1. Pada waktu kedua tidak ada proses baru yang datang, jadi dapat melanjutkan dengan P1. P2 sedang dalam antrian menunggu. Pada waktu ketiga, tidak ada proses baru sehingga dapat melanjutkan dengan proses 1. Proses P2 masih dalam antrian tunggu. Pada saat waktu keempat, P1 telah menyelesaikan eksekusinya. P2 memulai eksekusi. Pada waktu kelima, tidak ada proses baru yang datang, maka dilanjutkan dengan P2. Pada waktu keenam, P3 tiba. P3 memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan P2 yang memiliki prioritas 2. Dan P3 memulai eksekusinya. Pada waktu ketujuh, tidak ada proses baru, jadi dilanjutkan dengan P3. P3 sedang dalam antrian tunggu. Pada waktu ke-8, tidak ada proses baru yang datang, jadi dapat dilanjutkan dengan P3. Pada selang waktu ke-10, tidak ada proses baru yang datang, jadi dilanjutkan dengan P3. Pada waktu ke-11, P4 datang dengan prioritas 4. P3 memiliki prioritas lebih tinggi, sehingga melanjutkan eksekusinya. Pada waktu ke-12, P5 tiba. P3 memiliki prioritas lebih tinggi, sehingga terus dieksekusi. Pada waktu ke-13, P3 menyelesaikan eksekusi. Memiliki P2, P4, P5 dalam antrian siap.
P2 dan P5 memiliki prioritas yang sama. Waktu kedatangan P2 sebelum P5, jadi P2 memulai eksekusi. Pada waktu ke-14, proses P2 telah selesai dieksekusi. P4 dan P5 dalam status menunggu. P5 memiliki prioritas tertinggi dan memulai eksekusi. Pada waktu ke-15, P5 melanjutkan eksekusi. Kemudian pada waktu ke-16, P5 selesai dieksekusi. P4 adalah satu-satunya proses yang tersisa. Ini mulai eksekusi. Pada waktu ke-20, P5 telah menyelesaikan eksekusi dan tidak ada proses yang tersisa. Selanjutnya, mari kita hitung waktu tunggu rata-rata untuk contoh di atas. Dengan rumus, waiting time sama dengan start time dikurangi arrival time dan wait time for next burst. P1 sama dengan 0 dikurangi 0 sama dengan 0. P2 sama dengan 4 dikurangi 0 ditambah 7 sama dengan 11. P3 6 dikurangi 6 sama dengan 0. P4 16 dikurangi 11 sama dengan 5. Rata-rata waktu tunggunya adalah 0 ditambah 11 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 2 per 5, yaitu 18 per 5, dan didapatkan hasil 3,6. Berikut ini terdapat contoh implementasi priority scheduling dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan video ini adalah agar kita dapat memahami artian priority scheduling lebih baik lagi. Let's watching!